warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Shadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang mulia, yang terhormat, terutama sekali kepada Abu Imam Raja Masjid dan kepada panitia pengurus masjid. Yang mulia, yang terhormat, kepada Komandan Korem dan kepada Abah Abi Walidi istimewa. Yang mulia, yang terhormat, kepada Ketua Forum Da'i Milenial Provinsi Aceh yaitu Tunku Akbar Miswari, dan kepada Khadim GPS istimewa, kepada seluruh hadirin Urung Syiklung Bandung yang sudah berhadir pada rumah Allah yang sangat mulia raya ini. Hadirin sidang salat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Sembari kita duduk niatkan i'tikaf di dalam rumah Allah yang sangat mulia raya ini, marilah sejenak kita mendengarkan berupa mau'izah hasanah. Moga-moga, mudah-mudahan menjadi bahan renungan pertama bagi pribadi saya yang menyampaikan, umumnya bagi seluruh hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin Urung Syiklung Bandung yang ulun tuan muliakan, di dalam kita menjalani kehidupan di alam dunia ini, siapapun manusia tentu pada akhirnya akan merasakan yang namanya penyesalan. Awal mula wujudnya penyesalan setiap manusia itulah ketika datangnya sakratul maut. Apa arti sakratul maut? Sakara artinya mabuk, maut artinya kematian. Sakratul maut, mabuk dalam menghadapi kematian. Sehingga diceritakan dalam satu sejarah, ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sya'ban. Sya'ban Tunku, beliau merupakan seorang sahabat Rasulullah, bahkan ahli ibadah. Setiap ada pengajian Rasulullah, beliau selalu hadir ikut bersamanya. Setiap jamaah, beliau selalu hadir menjadi makmum mengikuti Rasulullah. Pada suatu ketika, pada waktu subuh, Rasulullah melihat pada tempat biasa yang duduk Sya'ban. Pada subuh itu Sya'ban tidak hadir ikut berjamaah bersama Rasulullah. Sehingga Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, ada yang melihat Sya'ban?" Para sahabat tidak menjawab. Sehingga Rasulullah bergegas melaksanakan sembahyang abeh, sembahyang nitanyang lomba para sahabat. "Wahai para sahabatku, ada yang melihat Sya'ban?" Para sahabat tidak menjawab. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Wahai para sahabatku, ada yang tahu di mana rumahnya Sya'ban?" Pada waktu itu
menjawab oleh salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Zaid bin Harisah, "Lung tupat ya Rasulullah." Budah berangkat Rasulullah dengan para sahabat menuju ke rumah Sya'ban. Tiba di rumah Sya'ban, Rasulullah memberi salam. Pada waktu itu istri Sya'ban yang jawab salam Rasulullah. "Benar ini rumah Sya'ban?" "Benar ya Rasul, saya ini merupakan istrinya Sya'ban." "Di mana sekarang ini sahabatku Sya'ban?" kata Rasul. Istri Sya'ban menjawab sembari berlinang air mata, "Suamiku Sya'ban, sebelum tadi subuh beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala." "Ya Rasulullah, yang jadi pertanyaan bagi saya sampai sekarang belum saya temukan jawabannya. Ada 3 ucapan terakhir yang keluar melalui lisan suamiku Sya'ban. Ucapan yang pertama, ya Rasul, aduh, kenapa terlalu dekat. Ucapan yang kedua, ya Rasul, aduh, kenapa yang usang. Dan ucapan yang ketiga, ya Rasul, aduh, kenapa tidak semuanya. Sebenarnya apa itu maksudnya ya Rasulullah?" Pada waktu itu Abu Hadirin Urun Syekh Lumban Bandung. Rasulullah pun belum tahu jawabannya. Kemudian turun malaikat Jibril memberi pemahaman kepada Rasulullah, sekaligus Rasulullah menjelaskan kepada istri Sya'ban. "Wahai istri Sya'ban," kata Rasul, "siapapun manusia, termasuk kita, ketika datangnya sakratul maut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghamparkan kembali layar. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memutarkan filem kembali itu. Esok kelak nantinya dapat kita saksikan sama-sama. Mulai pun dari getanyo lahir sampai getanyo tinggalkan alam dunia fananya. Tatkala suamimu Sya'ban, beliau melihat setiap langkah amal ibadahnya yang beliau langkahkan kakinya untuk ikut berjamaah bersama kami, mengikuti ta'limnya bersama kami. Sya'ban melihat setiap langkah itu mendapat pahala di sisi Allah. Perempuan pahala abu. Semakin lelangkah semakin raya pahala. Semakin raya pahala, semakin raya derajat di dalam syurga. Sehingga Sya'ban menyesal. Aduh, bakon to tatat rumah long dengan masjid. Andai kata menyoji ohlam rumah long dengan masjid katun tele lam langkah. Menyala lam langkah katun tele pahala. Le pahala katenta lebih raya derajat lung di dalam syurga. Sehingga keluar melalui lisan ucapan Sya'ban, aduh, kenapa terlalu dekat. Sya'ban menyesal Abu Hadirin Urun Syekh Lumban Bandung. Itu yang pertama. Yang kedua, wahai istri Sya'ban, suatu ketika pada waktu subuh Rasulullah sedang berjalan menuju ke masjid. Rupa-rupanya tungku ni bakwatanya tengah dalam keadaan lupi dadat. Sehingga Sya'ban pakai baju 2 lapis. Baju i dalam, baju yang got, baju i luar, baju yang bruk yang kausang. Dalam perjalanan Sya'ban menuju ke masjid, tiba-tiba merumpak dengan sidra pengemis yang tengah dalam keadaan lupi dadat. Sehingga Sya'ban sayang ni watai negala. Ketikanya nusut baju yang ilua yang brok nujuk ke pengemis tersebut, sedangkan baju yang di dalam ni pakai ke drone. Ketika datangnya sakratul maut, Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kembali sedekah pahalanya Sya'ban baju yang usang. Dum baju bro lu sedekahnya dum raya pahala. Akikuh lu sedekah baju yang got, katuntai lebih raya lam pahala, lebih raya pahala katuntai lebih raya derajat di dalam syurga. Sehingga keluar melalui lisan ucapan Sya'ban, aduh, kenapa yang usang.
Sya'ban menyesal. Itu yang kedua. Yang ketiga, wahai istri Sya'ban, pada suatu hari Sya'ban tengah nejib sabah gelahi dan sikrek roti Abu Hadrin urun Syiklung Bandung. Tiba-tiba ni bak watenyan terus sidra pengemis yang tengah dalam keadaan tak tahan, sehingga nulake bak Sya'ban ketika nyan Sya'ban sabah gelah tikan nujuk ke pengemis tersebut menansyid kuih neplah dua tikan nujuk ke pengemis tersebut. Ketika datangnya sakratul maut, Allah Subhanahu wa taala menampakkan pahala sedekahnya Sya'ban, segelas air, sepotong roti. Ngepedeh apa? Nyodum pahala tamu sedekah. Dum sikan gelah ilmu sedekah nyodum raya pahala. Dum sikan roti lomu sedekah nyodum raya pahala. Acikeh lomu sedekah Bandung kadentai lebih raya lom pahala. Lebih raya pahala kadentai lebih raya derajat di dalam syurga. Sya'ban menyesal. Dari kisah tersebut yang dapat kita ambil intisarinya apa? Siapapun manusia, termasuk kita, ketika datangnya sakratul maut, pasti kita akan merasakan yang namanya penyesalan. Dum Sya'ban yang beliau merupakan sahabat Rasulullah, hidup sehari-hari bersama Rasulullah, bahkan beliau seorang ahli ibadah. Tapi ketika datangnya sakratul maut, beliau merasakan yang namanya penyesalan. Apalagi kita hari ini, Abu. Maaf cakap tak nak begah. Sahabat Nabi bukan, keluarga Nabi bukan, hidup saja Nabi tidak pernah, ahli ibadah bukan. Apakah kita tidak akan merasakan yang namanya penyesalan? Bahkan terjamin pasti akan terasakan yang namanya penyesalan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita semua. Beliau mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini merupakan tempat untuk kita bercocok tanam. Dunia ini tunggu tempat untuk kita persiapkan amal. Dunia ini merupakan tempat untuk kita persiapkan bekal menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita hidup di dalam dunia ini, amal yang baik yang kita persiapkan, amal yang baik yang kita kumpulkan, kelak esok nantinya ketika kita menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala, amal baik pula yang akan kita petik. Begitu juga sebaliknya. Andai kata kita hidup di dalam dunia ini, amal yang buruk yang kita persiapkan selalu dalam keburukan, esok kelak nantinya ketika kita menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala, amal buruk pula yang akan kita petik. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fa inna khaira zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala itulah takwa. Apa arti takwa? Takwa al-imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Takwa adalah menjunjung tinggi segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya. Artinya puput suruh puji'uh yang tegah Rabbana. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita persiapkan amal, kita persiapkan bekal untuk menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan datangnya kematian, kapan datangnya ajal. Hanata tujanab. Tapi harus kita yakin seluruh manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini siap-siap, semuanya kita akan menghadapi dengan yang namanya kematian. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah.
Dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, apapun pangkat dan jabatan yang telah engkau sandang, siapapun dirimu, walaupun engkau masuk ke dalam peti besi, yang namun kematian tetap akan menjumpai dirimu. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan olehmu wahai Muhammad, jika mereka lari daripada kematian, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu tetap akan menjumpai dirinya. Hana budaya bu, hana budak belum. Mari sama-sama kita persiapkan amal, kita persiapkan bekal menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kelak esok nantinya, ketika kita sudah meninggal, pulang kepada Allah, kita masuk ke dalam kubur tanpa ada persiapan, tanpa membawa bekal, tanpa membawa amal. Benutupu dungku singoh sidro ditanya dalam kubur. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, yang tercatat di dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safina. Seseorang yang telah masuk ke dalam kubur, dia tanpa membawa bekal, tanpa membawa amal, faka'annama rakibal bahra bila safina. Orang itu bagaikan orang yang menyeberangi laut tanpa membawa perahu. Bagaimana orang tersebut? Kata Abu Bakar As-Siddiq, mal mayyitu fil qabri illa kal gharikil mugawis. Orang tersebut bagaikan orang yang tenggelam, al-mugawis, minta tolong, tolong, bantu. Hana so bantu aku. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mumpung kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dalam bulan yang sangat mulia ini, bulannya rahmah, bulannya maghfirah, bulannya itqu minan nar, bulannya dilipat gandakan amal kebaikan yang kita kerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kesempatan emas bagi kita semua untuk mengumpulkan amal, untuk mempersiapkan bekal menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyakan jino pajan sitlam abu. Apalagi saat ini kita sedang berada di penghujung akhir Ramadan. Beberapa hari lagi Ramadan akan melambaikan tangan. Ramadan akan pamit minta izin kepada kita semua. Alangkah bahagianya bagi kita-kita yang selama Ramadan selalu kita berbuat amal kebaikan, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya. Akan tetapi alangkah ruginya bagi mereka-mereka yang selama Ramadan ini mereka sibuk dengan kegiatan dunia, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tiada bermanfaat untuk akhirat. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita semua yang berada di Masjid Korem Luxmawe ini, semoga kita kelak nantinya bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan ini kita mendapatkan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai titel orang yang bertakwa. Dan kelak nantinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya, kita semua, kita minta kepada Allah semoga kita dimasukkan ke dalam surga Jannatun Na'im. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.